Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Lansia Sehat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh syukur, dan dilapangkan rezekinya. Kami doakan, semoga sahabat semua yang sudah berusia 60 tahun ke atas atau bahkan sudah 70 hingga 80 tahun tetap dikuatkan fisiknya, disehatkan jiwanya, dan dimudahkan langkahnya menuju hari-hari yang berkah dan bermakna. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat lansia yang kami cintai, boleh dong kami tahu, saat ini sahabat sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebutkan juga usia sahabat, apakah sudah 65 tahun, 70 tahun, atau mungkin sudah memasuki usia 80 tahun yang penuh pengalaman dan hikmah. Tak lupa juga, kabarkan kepada kami bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini. Apakah sedang segar dan bugar, atau ada keluhan di bagian tubuh tertentu? Kalau memang ada keluhan, kami doakan semoga segera Allah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Dan bila hari ini sahabat sedang diberi kesehatan yang luar biasa, maka mari kita panjatkan syukur kepada Allah yang Maha Penyayang atas karunia-Nya. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia yang semakin senja ini, kita tahu bahwa hidup bukan lagi soal mengejar dunia, tapi lebih kepada menyiapkan bekal terbaik untuk pulang menghadap Sang Pencipta. Maka setiap hari yang kita lewati, setiap nafas yang masih Allah izinkan, hendaknya menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan hanya soal fisik, bukan cuma menjaga pola makan dan kesehatan tubuh, tapi juga menjaga hati, tutur kata, dan sikap kita terhadap orang-orang di sekitar, terutama kepada anak-anak yang sudah Allah titipkan kepada kita sejak kecil. Namun sahabat, ada satu kenyataan yang kadang pahit untuk diterima, yakni, tidak sedikit anak-anak zaman sekarang yang mulai menjauh, bahkan membenci orang tuanya sendiri. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata. Mungkin ada yang pernah dengar atau mengalami langsung, ada anak yang enggan menjenguk orang tuanya di usia tua. Ada pula yang seperti kehilangan kasih sayang kepada ayah atau ibunya yang sudah beruban dan renta. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah semua kesalahan ada pada si anak? Ataukah ada bagian dari sikap orang tua yang tanpa sadar membuat anak menjauh, bahkan bisa sampai pada tahap membenci? Inilah yang akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Namun sebelum kita mengupas apa saja 4 kesalahan yang bisa membuat anak membenci orang tuanya di usia senja, mari kita pahami satu hal penting terlebih dahulu dari sisi agama. Bahwa membenci orang tua, terlebih sampai menyakiti atau tidak menghormati mereka, adalah perbuatan yang sangat besar dosanya menurut ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan tegas memerintahkan umatnya agar berbuat baik kepada orang tua, terutama saat mereka sudah memasuki usia tua. Dalam surah Al-Isra, ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Sahabat channel Lansia Sehat, bayangkan, hanya berkata, "Ah," saja kepada orang tua sudah dilarang keras. Apalagi sampai membenci, memaki, mengabaikan, atau menyakiti mereka, tentu dosanya lebih besar lagi. Maka sebagai orang tua, kita pun perlu menyadari bahwa anak yang membenci kita itu berdosa, tapi di sisi lain, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban jika ternyata sikap kita yang menyulut kebencian itu. Apakah artinya seorang anak boleh durhaka? Tentu tidak. Tapi sebagai orang tua yang bijaksana, yang ingin meninggalkan warisan akhlak dan kebaikan, maka introspeksi diri menjadi langkah terbaik agar kita tidak menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga. Sahabat lansia yang kami muliakan, mari sejenak kita merenung. Usia 80 tahun bukan usia yang sebentar. Puluhan tahun kita hidup, tentu banyak suka duka yang sudah dilalui. Kita pernah muda, pernah menjadi kepala keluarga, pernah menjadi ibu rumah tangga yang sibuk merawat anak-anak, pernah juga merasa kuat, dihormati, disegani. Tapi semua itu kini berubah. Di usia senja, kadang kita mulai merasa dilupakan, bahkan ada yang merasa diabaikan oleh anak-anak yang dulu kita besarkan. Namun jangan sampai perasaan ini berubah menjadi amarah atau kekecewaan yang kita lampiaskan pada mereka. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, kita menyimpan sikap yang membuat anak menjauh. Sikap yang awalnya hanya kecil, namun lama-lama menjadi beban dalam hati anak. Dan akhirnya, hubungan yang dulunya harmonis menjadi hambar, bahkan bisa retak.
Inilah yang menjadi landasan penting mengapa kita perlu membahas 4 kesalahan utama yang sering dilakukan orang tua di usia senja, khususnya usia 80 tahun, yang membuat anak merasa tidak nyaman, bahkan bisa berujung pada kebencian. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kita sedang mencari jalan perbaikan, agar hubungan anak dan orang tua tetap kuat, tetap hangat, tetap penuh kasih sayang hingga ajal menjemput. Sahabat channel Lansia Sehat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui bahwa membenci orang tua itu adalah dosa besar, dan bahwa setiap orang tua pun akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya dalam mendidik anak, maka mari kita buka hati untuk belajar dan memperbaiki diri. Jangan sampai usia 80 tahun yang seharusnya menjadi masa istirahat yang penuh cinta, malah menjadi masa penuh konflik dan kesalahpahaman. Jangan sampai kita mengira diri kita sudah benar sepenuhnya, padahal di mata anak-anak, kita sering mengucapkan kalimat yang menyakitkan, atau menuntut hal-hal yang tidak realistis. Maka video ini hadir bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak kita semua, para orang tua, para kakek dan nenek, agar melihat ke dalam diri. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang tua yang sabar, pengertian, dan penuh kasih? Ataukah kita masih sering mengeluh, marah-marah, menyalahkan anak, atau bahkan mendiamkan mereka saat kecewa? Sahabat yang kami cintai, insya Allah di bab-bab berikutnya kita akan bahas secara rinci satu persatu kesalahan yang sering terjadi di usia senja. Kita akan mulai dari kesalahan pertama, yaitu sikap sering mengeluh, mengomel, dan menuntut perhatian secara berlebihan, yang justru membuat anak menjauh dan merasa tidak nyaman. Mari lanjut ke bab 2, dan semoga setiap penjelasan berikutnya menjadi cermin bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih dicintai oleh anak-anak kita. Bab 2. Kesalahan pertama. Sering mengeluh, mengomel, dan menuntut perhatian berlebihan. Di usia lanjut, terutama ketika tubuh sudah mulai renta dan tenaga tak sekuat dulu, wajar jika orang tua memiliki keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih dari anak-anaknya. Namun ketika keinginan itu berubah menjadi tuntutan yang terus-menerus, disertai keluhan yang tak henti, maka hubungan yang awalnya hangat bisa menjadi renggang tanpa disadari. Dalam bab ini, kita akan mengulas secara mendalam bagaimana kebiasaan mengeluh, mengomel, dan menuntut perhatian secara berlebihan bisa menjadi salah satu kesalahan yang menyakiti hati anak-anak. Sebagai lansia, kita tentu punya kebutuhan emosional. Kita ingin diperhatikan, ingin ditemani, ingin diajak bicara, dan merasa berharga dalam keluarga. Tapi sahabat channel Lansia Sehat yang bijaksana, penting untuk kita sadari bahwa cara kita menyampaikan kebutuhan itu sangat memengaruhi bagaimana anak merespons kita. Bayangkan jika setiap hari anak mendengar keluhan dari kita, keluhan soal kesehatan, soal makanan, soal perlakuan mereka yang dianggap kurang sopan, atau bahkan soal cucu yang jarang menyapa. Lama-kelamaan, telinga dan hati anak menjadi lelah. Bukan karena mereka tak peduli, tapi karena setiap kali mereka datang atau menghubungi, suasananya tidak pernah menyenangkan. Bahkan sebelum sempat mengucapkan salam, sudah disambut dengan omelan atau sindiran. Misalnya begini, anak datang ke rumah setelah sepekan sibuk bekerja, niatnya ingin menyapa dan melepas rindu, tapi yang dia dapatkan malah komentar seperti, "Kamu kesini juga cuma kalau butuh doang ya? Ibu ini udah tua, loh, sakit-sakitan. Nggak ada yang peduli." Kalimat seperti ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga menyudutkan perasaan anak. Bisa jadi, anak datang dengan niat tulus, tapi karena kata-kata kita menyakitkan, niat itu berubah menjadi rasa tidak nyaman. Perlu dipahami bahwa mengeluh adalah reaksi alami dari tubuh dan pikiran yang merasa tidak puas atau menderita. Namun jika dibiarkan tanpa kontrol, keluhan akan menjadi kebiasaan buruk yang menjauhkan orang-orang terdekat. Anak-anak, meskipun mereka punya kewajiban menghormati orang tuanya, juga memiliki batas kesabaran. Apalagi jika mereka merasa semua yang mereka lakukan tidak pernah cukup di mata kita. Begitu pula dengan kebiasaan mengomel. Banyak lansia yang tanpa sadar menjadikan omelan sebagai sarana untuk menyampaikan unek-unek. Tapi yang terjadi adalah suasana rumah menjadi tegang. Misalnya, hanya karena cucu lupa menaruh sendok di tempatnya, lalu kita marah-marah berjam-jam sambil membandingkan perilaku masa kini dengan zaman dulu. Atau karena anak tak sempat menelepon, kita langsung mengomel panjang, padahal bisa jadi dia sedang dalam tekanan pekerjaan. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita refleksikan. Apakah selama ini kita cenderung banyak bicara negatif saat anak-anak datang? Apakah pembicaraan kita lebih sering berisi keluhan ketimbang ungkapan syukur atau cerita menyenangkan? Jika jawabannya iya, maka inilah saatnya kita mengubah pendekatan. Berikut beberapa contoh bentuk keluhan dan tuntutan yang bisa memicu ketegangan. Keluhan soal fisik. Badan ibu ini sakit semua.
nggak ada yang peduli. Dulu waktu kalian kecil, ibu nggak pernah istirahat. Kalimat seperti ini terdengar seperti menyalahkan, bukan meminta bantuan. Tuntutan emosional. Kamu anak durhaka, nggak pernah perhatian. Kalau ibu mati, baru kamu tahu rasa. Ucapan ini justru menanamkan rasa bersalah dan luka mendalam. Sindiran berulang. Anak orang lain tuh tiap hari ke rumah ibunya. Kamu cuma sesekali. Banding-bandingkan justru membuat anak merasa tidak dihargai. Komentar menekan. Mau sampai kapan kamu terus sibuk sendiri? Nggak ada waktu buat orang tua. Tekanan seperti ini bisa membuat anak menjauh karena merasa bersalah setiap waktu. Sahabat lansia yang bijaksana, penting untuk membedakan antara kebutuhan dengan tuntutan. Kebutuhan adalah hal yang memang kita perlukan, seperti perhatian, kasih sayang, bantuan. Namun bila disampaikan dengan cara memaksa atau membebani orang lain, maka berubah menjadi tuntutan. Dalam konteks keluarga, tuntutan yang terus-menerus bisa membuat hubungan renggang. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Pertama, berlatih mengungkapkan rasa syukur. Daripada mengeluh tentang apa yang belum dilakukan anak, mulailah dengan menyebutkan hal-hal baik yang sudah mereka lakukan. Misalnya, ibu senang kamu sempat datang. Meskipun sebentar, tapi ibu jadi semangat. Kalimat ini sederhana, tapi menyenangkan hati. Anak merasa dihargai, dan itu akan memotivasi mereka untuk datang lagi. Kedua, sampaikan kebutuhan dengan lembut. Alih-alih berkata, kamu kemana aja? Nggak ada kabar. Akan lebih baik jika disampaikan, ibu kangen, kalau ada waktu, ibu ingin ngobrol. Kalimat ini menyentuh tanpa menyalahkan. Ketiga, hindari mengomel, fokus pada solusi. Jika ada yang tidak beres di rumah, utarakan dengan tenang. Misalnya, ibu butuh bantuan bersih-bersih kamar, punggung rasanya berat, bisa minta tolong ya. Anak akan lebih senang mendengar permintaan yang jujur dan terukur daripada keluhan yang dibungkus kemarahan. Keempat, jaga nada bicara. Seringkali bukan isi kalimatnya yang menyakitkan, tapi cara mengucapkannya. Nada tinggi, mimik marah, dan sikap tidak sabar bisa membuat anak merasa tidak dihargai. Sebaliknya, nada lembut dengan senyum akan memperkuat hubungan batin. Kelima, berdoa tanpa pamrih. Jangan jadikan doa sebagai alat untuk menekan anak. Doa yang tulus akan membuka pintu keberkahan. Bila kita selalu berkata, ibu doakan kamu asal kamu jangan lupa ibu, maka anak akan merasa doa itu bersyarat. Sebaiknya ucapkan, ibu selalu doakan kamu setiap hari, semoga rezekimu lancar dan hidupmu bahagia. Ini akan menumbuhkan cinta yang tulus di hati anak. Sahabat channel Lansia Sehat, kita tidak sedang diminta untuk menyembunyikan rasa lelah atau pura-pura kuat. Tapi kita sedang belajar menyampaikan perasaan dengan cara yang membangun, bukan menyudutkan. Jika kita ingin anak memperhatikan kita, maka berilah mereka ruang yang nyaman untuk hadir. Jika kita ingin anak berbakti, maka tunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang sabar dan pengertian. Penting untuk menyadari bahwa anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda. Tekanan pekerjaan, beban rumah tangga, dan urusan sosial membuat mereka seringkali kelelahan. Jika saat pulang mereka disambut dengan keluhan dan amarah, maka rumah orang tua yang seharusnya menjadi tempat menenangkan, justru menjadi tempat yang mereka hindari. Sebaliknya, bila setiap kedatangan mereka disambut dengan senyum, kalimat positif, dan pelukan hangat, maka rumah itu akan selalu mereka rindukan. Akhirnya, mari kita tanamkan dalam diri bahwa perhatian tidak harus dituntut, tapi dibangun melalui hubungan yang saling menghargai. Jika kita ingin terus dicintai dan dihormati anak-anak kita, maka ciptakan suasana hati yang penuh syukur, kata-kata yang menenangkan, dan sikap yang bijaksana. Setelah membahas kesalahan pertama ini, kita akan lanjut pada bab berikutnya, yaitu kesalahan kedua, suka menyalahkan dan merendahkan anak, yang tanpa disadari bisa menumbuhkan jarak emosional dan menyakiti hati mereka. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi cermin dan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih lembut dan dirindukan. Bab 3. Kesalahan kedua. Suka menyalahkan dan merendahkan anak di usia tua. Di usia lanjut, terutama saat memasuki usia 70 hingga 80 tahun, tidak sedikit orang tua yang tanpa sadar menyimpan kebiasaan menyalahkan anak-anaknya atas berbagai hal dalam kehidupan. Kebiasaan ini bisa terlihat dari ucapan-ucapan yang bernada kecewa, komentar yang mengandung tuduhan, atau sikap yang seolah menaruh beban masa lalu kepada sang anak. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita buka lembaran ini dengan kejujuran hati.
Apakah kita pernah berkata seperti ini kepada anak kita? Kamu itu dari dulu memang keras kepala, makanya hidupmu seperti ini. Kalau saja kamu menuruti kata-kata orang tuamu, kamu pasti nggak akan seperti sekarang. Sudah dari kecil, kamu tidak pernah membuat ibu bangga. Ucapan-ucapan seperti itu mungkin terlontar karena emosi. Mungkin juga kita merasa kecewa terhadap keputusan anak. Tetapi ketika kata-kata itu terus diulang, disampaikan di depan orang lain, atau disampaikan dengan nada yang tinggi, maka anak-anak yang dulunya patuh bisa berubah menjadi menjauh. Mereka tidak lagi merasa diterima, apalagi dihargai. Dan pada akhirnya, timbullah rasa terluka yang dalam, yang bila tidak segera disadari, bisa berubah menjadi kebencian. Pola menyalahkan yang terjadi tanpa disadari. Sebagian orang tua tidak merasa bahwa mereka sedang menyalahkan. Mereka merasa hanya sedang menasihati. Tapi dalam kenyataannya, kalimat nasihat bisa berubah menjadi tekanan jika disampaikan terus-menerus tanpa rasa empati. Terlebih bila kita menggunakan masa lalu sebagai alat untuk mengungkit kesalahan anak, lalu membandingkannya dengan anak orang lain. Contohnya, anak Bu Siti itu sukses semua. Lihat kamu, umur segini masih begini-begini saja. Bapak dulu kerja keras buat kamu sekolah tinggi-tinggi, tapi hasilnya malah bikin malu keluarga. Kalau kamu benar-benar sayang orang tua, kamu nggak akan membiarkan ibu seperti ini. Kalimat-kalimat itu, meskipun mungkin bertujuan untuk memotivasi atau menyampaikan kekecewaan, justru seringkali mempermalukan anak. Tidak semua anak bisa kuat menanggung beban emosional dari ucapan seperti itu, apalagi bila diulang berkali-kali selama bertahun-tahun. Menyalahkan anak tidak akan memperbaiki keadaan. Justru akan menciptakan jarak emosional yang semakin jauh. Ketika anak merasa selalu dipersalahkan, maka mereka akan memilih untuk menghindar agar tidak terus-menerus disudutkan. Mengapa orang tua sering menyalahkan? Ada beberapa alasan mengapa lansia cenderung menyalahkan anak. Merasa tidak dihargai. Ketika anak tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan orang tua, muncul rasa tidak dihargai. Ini sering diungkapkan dalam bentuk kekecewaan yang berubah menjadi tuduhan. Ingin merasa tetap berpengaruh. Di usia tua, orang tua ingin tetap menjadi pusat perhatian dan dihormati. Ketika anak mengambil keputusan sendiri, tanpa berkonsultasi, orang tua merasa dilupakan. Luka batin masa lalu yang belum selesai. Kadang ada rasa sakit yang tersimpan sejak dulu, kesalahan anak yang belum dimaafkan, kegagalan dalam keluarga, atau konflik lama. Luka ini sering muncul kembali dalam bentuk menyalahkan. Tidak tahu cara menyampaikan keinginan secara positif. Alih-alih berdiskusi atau menyampaikan harapan dengan lembut, sebagian orang tua cenderung menggunakan cara yang keras dan menyudutkan. Sahabat channel Lansia Sehat, penting bagi kita untuk memahami bahwa menyalahkan bukanlah jalan menuju hubungan yang lebih baik. Anak yang terus disalahkan tidak akan tumbuh menjadi anak yang penyayang, tetapi anak yang tertekan dan mudah marah. Ketika ini terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya anak, tapi juga orang tua itu sendiri. Dampak psikologis menyalahkan anak di usia dewasa. Rasa tidak berharga. Anak yang sering dipersalahkan merasa dirinya tidak bernilai. Mereka mulai meragukan kemampuannya, bahkan merasa menjadi beban bagi orang tuanya. Rendah diri dan cemas. Tuduhan terus-menerus membuat anak menjadi tidak percaya diri. Setiap keputusan yang diambil selalu disertai rasa takut akan dikritik. Menurunnya empati terhadap orang tua. Ketika anak merasa tidak dihargai, maka kepeduliannya pun perlahan memudar. Mereka tidak lagi merasa terdorong untuk merawat atau menemani orang tuanya. Menghindari komunikasi. Anak-anak cenderung membatasi komunikasi agar tidak kembali disakiti. Inilah awal dari renggangnya hubungan keluarga. Mengubah pola komunikasi, dari menyalahkan ke memahami. Perubahan tidak harus besar, tapi harus dimulai. Berikut adalah beberapa cara mengganti kebiasaan menyalahkan dengan pendekatan yang lebih bijak. Gunakan kalimat reflektif. Daripada berkata, kamu salah karena tidak menurut, lebih baik ucapkan, ibu dulu berharap kamu memilih jalan lain, tapi ibu yakin kamu sudah berusaha. Sampaikan harapan, bukan tuduhan. Ucapkan, ibu ingin kita bisa lebih dekat, daripada, kamu nggak pernah peduli dengan ibu. Hindari membandingkan dengan anak orang lain. Setiap anak punya jalan hidup masing-masing. Membandingkan hanya akan menanamkan rasa iri dan kecewa. Berikan penghargaan atas hal kecil. Ketika anak datang, menyapa, atau mengirim makanan, ucapkan terima kasih. Ini memperkuat hubungan dan menumbuhkan cinta.
lepaskan luka masa lalu. Jika ada kesalahan anak di masa silam, maafkanlah. Jangan jadikan kesalahan itu sebagai senjata untuk menyudutkannya terus-menerus. Islam mengajarkan kelembutan dan pemaafan. Dalam Islam, orang tua adalah teladan. Ketika Rasulullah mendidik umatnya, beliau selalu menggunakan kelembutan. Bahkan kepada orang-orang yang pernah menyakitinya sekalipun. Maka sudah seharusnya orang tua di usia senja meneladani akhlak Nabi dalam mendidik dengan kasih, bukan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Ayat ini sangat relevan. Bila kita keras dan menyakitkan, anak-anak akan menjauh. Tapi bila kita lembut, maka hati mereka akan kembali mendekat. Menjadi teladan, bukan pendakwa. Sahabat channel Lansia Sehat, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang memahami dan mengasihi mereka. Menjadi teladan lebih baik daripada menjadi hakim. Anak yang melihat orang tuanya penuh kesabaran dan lapang dada akan merasa nyaman dan aman. Maka mari mulai hari ini, kita perbaiki cara bicara, cara menasihati, dan cara menyampaikan isi hati. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan anak. Setelah kita memahami betapa berbahayanya kebiasaan menyalahkan dan merendahkan anak, mari kita lanjut ke bab berikutnya. Di bab keempat, kita akan membahas dua kesalahan sekaligus, yaitu menyimpan dendam terhadap anak dan enggan meminta maaf meskipun jelas bersalah. Dua hal ini, jika dibiarkan, bisa menjadi racun dalam hubungan antara orang tua dan anak. Mari lanjut ke bab 4 untuk menggali lebih dalam agar kita menjadi lansia yang damai, dicintai, dan dirindukan oleh anak-anak. Bab 4. Kesalahan ketiga dan keempat. Menyimpan dendam dan enggan meminta maaf kepada anak. Setelah kita membahas dua kesalahan yang kerap tidak disadari lansia, yaitu sering mengeluh serta suka menyalahkan dan merendahkan anak ini, saatnya kita menyentuh dua kesalahan terakhir yang tak kalah penting. Kedua kesalahan ini bersifat batiniah, namun dampaknya bisa begitu luas, merusak kedekatan dalam keluarga, bahkan membuat anak merasa jauh secara emosional meskipun secara fisik mereka masih dekat. Kedua kesalahan itu adalah menyimpan dendam terhadap anak dan enggan meminta maaf meskipun telah menyakitinya. Sahabat channel Lansia Sehat, setiap hubungan pasti pernah mengalami gesekan. Orang tua dan anak, meski saling mencintai, tetap bisa mengalami konflik, baik besar maupun kecil. Namun perbedaan antara hubungan yang tetap harmonis dan yang menjadi renggang terletak pada satu hal penting, kemauan untuk saling memaafkan dan memperbaiki. Sayangnya, tidak sedikit orang tua yang menyimpan luka terhadap anaknya dalam waktu yang lama. Peristiwa yang terjadi bertahun-tahun silam masih saja diingat dan diungkit, lalu disampaikan dalam bentuk kalimat yang menyindir atau membebani. Misalnya, dulu kamu pernah bilang ibu menyusahkan, sampai sekarang ibu masih ingat. Waktu kamu belum sukses, ibu yang bantu, tapi setelah kamu berhasil, kamu malah jauh dari ibu. Sampai sekarang kamu nggak pernah minta maaf soal kata-katamu waktu itu. Kalimat seperti itu adalah tanda bahwa dendam masih tersimpan. Meskipun tidak selalu disampaikan dengan marah, tetapi jika terus disisipkan dalam percakapan, anak akan merasa bersalah dan tertekan. Bukan hanya itu, mereka juga akan merasa bahwa cinta orang tuanya bersyarat, dan bahwa kesalahan yang pernah terjadi tak akan pernah bisa ditebus. Kenapa dendam bisa muncul dalam hati orang tua? Ada beberapa alasan kenapa seorang lansia menyimpan perasaan dendam terhadap anaknya. Merasa tidak dihargai saat butuh. Ketika orang tua sedang sakit atau kesepian dan anak tak kunjung datang, bisa muncul rasa kecewa yang dalam. Perkataan anak yang menyakitkan. Mungkin suatu hari anak pernah mengucapkan sesuatu yang sangat menusuk, lalu orang tua merasa tak termaafkan. Perbedaan pendapat yang tidak pernah tuntas. Konflik yang tak pernah dibicarakan dan diselesaikan bisa membekas, lalu membesar dalam hati. Kesalahan anak di masa lalu yang terlanjur melukai. Misalnya, anak pernah menolak membantu saat orang tua dalam kesulitan ekonomi atau menikah tanpa restu. Perasaan itu, bila terus dipelihara, bukan hanya menyiksa diri sendiri, tetapi juga memutus jalan kasih sayang. Anak merasa tidak pernah cukup baik, dan orang tua merasa tidak pernah dimengerti. Hubungan pun menjadi dingin, jauh, dan penuh prasangka. Namun lebih berat dari menyimpan dendam, adalah ketika orang tua enggan meminta maaf meskipun tahu bahwa dirinya pernah menyakiti anak. Mengapa sulit mengucapkan maaf kepada anak?
Sebagian orang tua merasa bahwa meminta maaf kepada anak akan menurunkan wibawa. Mereka berpikir, saya orang tua, masa harus minta maaf? Tapi keyakinan semacam itu justru menghalangi lahirnya kedekatan emosional yang sehat. Mengucap maaf bukanlah kelemahan, tapi tanda kelapangan hati. Mari kita bayangkan satu skenario. Seorang ayah, saat anaknya masih remaja, pernah memukul karena emosi. Bertahun-tahun berlalu, sang anak tumbuh menjadi pribadi tertutup, tidak pernah bercerita, dan jarang mengajak ayahnya bicara. Namun sang ayah tidak pernah mengakui kesalahannya. Dia bahkan berpikir bahwa si anak yang tidak tahu diri. Padahal, bila saja sang ayah suatu hari berkata, ayah menyesal pernah memukulmu dulu, maafkan ayah ya, maka dinding yang selama ini menghalangi komunikasi bisa runtuh seketika. Begitu pula dengan seorang ibu yang mungkin pernah mengusir anak karena kesalahpahaman. Setelah waktu berjalan dan anak tak lagi tinggal bersama, ibu itu menyimpan luka, tetapi tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengakui kekeliruannya. Sahabat channel Lansia Sehat, hubungan yang sehat dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan keberanian untuk mengakui kesalahan. Semakin tua usia kita, seharusnya semakin besar pula kebijaksanaan kita untuk merenung dan memperbaiki hubungan yang renggang. Islam menuntun umatnya untuk memaafkan dan merendahkan hati. Dalam Islam, memaafkan adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan Rasulullah, manusia paling mulia, tak segan meminta maaf kepada sahabatnya jika merasa menyakiti hati mereka, meskipun beliau tidak berniat demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Ayat ini menjadi pegangan bagi kita bahwa memaafkan adalah tanda kekuatan hati, bukan kelemahan. Terlebih bagi orang tua, menjadi contoh dalam hal meminta maaf adalah pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Jika kita ingin anak muda meminta maaf kepada kita, maka kita pun harus menunjukkan bahwa meminta maaf bukan hal yang hina. Langkah memperbaiki diri agar tidak menyimpan dendam dan siap meminta maaf. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Jujur pada diri sendiri. Akui di dalam hati bahwa kita pernah marah, kecewa, atau tersinggung. Dengan mengakuinya, kita bisa mulai menyembuhkan luka tersebut. Bicara dengan hati yang tenang. Daripada menyindir, lebih baik sampaikan secara langsung. Ibu ingin kita bisa bicara seperti dulu lagi. Kalau ada luka dari ibu, maafkannya. Jangan menunggu anak meminta maaf duluan. Jika kita yang memulai, kita memberi contoh luar biasa bagi anak. Mereka akan merasa dihargai dan dicintai. Tunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan. Undang anak untuk makan bersama, ajak bicara santai, atau kirim pesan yang menunjukkan bahwa kita ingin hubungan lebih baik. Berdoa agar hati dilunakan. Meminta kepada Allah agar hati kita dan hati anak kita dilembutkan. Karena hanya dengan izin Allah, hubungan bisa pulih dan kembali erat. Testimoni kisah nyata, ketika orang tua minta maaf, anak kembali luluh. Seorang nenek bernama Busri, berusia 82 tahun, pernah bercerita bahwa selama 15 tahun ia tidak akur dengan anak perempuannya. Semua berawal dari pertengkaran tentang warisan yang akhirnya membuat anaknya pindah kota dan tak pernah pulang. Tapi suatu malam, Busri bermimpi melihat dirinya duduk sendirian dalam gelap. Keesokan harinya, ia menelepon anaknya dan berkata, "Nak, ibu sadar selama ini salah. Kalau kamu masih mau, datanglah. Ibu mau minta maaf." 3 hari kemudian, sang anak datang sambil menangis. Sejak saat itu, hubungan mereka membaik, dan anaknya bahkan memutuskan untuk pindah dekat rumah ibunya agar bisa merawatnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa tidak ada yang lebih kuat dari keikhlasan dan kerendahan hati. Ketika orang tua mampu mengakui kesalahan dan memaafkan, maka cinta dalam keluarga akan kembali mengalir deras. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami 2 kesalahan ini yakni menyimpan dendam dan enggan meminta maaf, mari bersama-sama berjanji dalam hati bahwa kita ingin menjadi lansia yang ringan hatinya, bersih jiwanya, dan tulus cintanya kepada anak-anak. Jangan biarkan usia senja menjadi ladang penuh prasangka. Jadikan ia ladang kasih sayang, pelukan hangat, dan doa yang tulus. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana memperbaiki diri secara menyeluruh agar 4 kesalahan ini tidak menjadi bagian dari diri kita. Kita akan pelajari cara menjadi orang tua yang dirindukan, bukan dihindari. Mari lanjut ke bab 5, yang akan mengajak kita mengambil langkah nyata menuju kedamaian bersama anak-anak tercinta. Bab 5.
Cara memperbaiki diri dan kembali dihormati anak di usia senja. Setelah membahas 4 kesalahan besar yang sering dilakukan orang tua di usia 80 tahun, yakni sering mengeluh, menyalahkan, menyimpan dendam, dan enggan meminta maaf, maka tibalah kita pada bagian terpenting dari perjalanan introspeksi ini, bagaimana memperbaiki diri secara nyata agar anak-anak kembali menghormati, menyayangi, dan mencintai kita dengan tulus. Sahabat channel Lansia Sehat, usia tua bukan akhir dari segala kemungkinan. Justru pada fase inilah Allah memberi kita kesempatan untuk memanen pahala dari akhlak yang baik, dari hati yang lembut, dan dari cinta yang kita tebarkan kepada keluarga. Meski usia bertambah, hati tetap bisa dibentuk, perilaku bisa disesuaikan, dan hubungan dengan anak-anak pun masih bisa diperbaiki asalkan ada niat dan kesungguhan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan secara nyata agar kita menjadi orang tua yang dirindukan anak-anak dan tetap dihormati, bahkan ketika tubuh sudah tak lagi sekuat dulu. 1. Bersikap lapang dada atas masa lalu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah berdamai dengan masa lalu. Banyak orang tua yang menyimpan luka batin karena merasa anaknya pernah mengecewakan, berbicara kasar, atau tidak menunjukkan rasa hormat. Namun menyimpan luka itu hanya akan menambah beban hati. Jalan terbaik adalah menerima bahwa masa lalu tak bisa diubah, tapi hari ini bisa menjadi awal yang lebih baik. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, tetapi memilih untuk tidak menyimpan dendam. Bila kita bisa ikhlas, maka hati menjadi lebih ringan, dan hubungan pun akan lebih mudah diperbaiki. Latih diri untuk berkata dalam hati, "Aku memilih untuk memaafkan anakku, karena aku ingin Allah juga memaafkanku." 2. Bangun komunikasi yang menyejukkan. Anak-anak yang sudah dewasa memiliki banyak tanggung jawab, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak-anak mereka, dan masalah kehidupan lain. Ketika orang tua menghubungi mereka, sebaiknya isi pembicaraan dibuat ringan, menyenangkan, dan menenangkan. Alih-alih memulai percakapan dengan keluhan atau sindiran, cobalah awali dengan ungkapan syukur, doa yang tulus, atau cerita menarik yang memberi energi positif. Contohnya, "Ibu senang sekali tadi lihat bunga yang dulu kamu tanam mulai berbunga lagi. Ayah tadi lihat foto cucumu yang kamu kirim. Masya Allah lucu sekali." Dengan komunikasi yang seperti itu, anak akan merasa bahwa berbicara dengan orang tuanya adalah hal yang menyenangkan, bukan beban. 3. Tunjukkan apresiasi dan terima kasih. Kerap kali orang tua lupa memberikan penghargaan atas hal-hal kecil yang dilakukan anak. Padahal, ucapan terima kasih yang tulus bisa mempererat hubungan dengan sangat efektif. Misalnya, "Terima kasih sudah sempat menelepon ibu. Ibu jadi semangat hari ini. Alhamdulillah, kiriman makananmu enak sekali. Ibu jadi tidak perlu masak." Ucapan seperti ini akan membuat anak merasa dihargai. Jika setiap bantuan, kunjungan, atau perhatian dari anak dibalas dengan ucapan yang manis, maka mereka akan dengan senang hati mengulanginya lagi. 4. Menjadi pendengar yang baik. Salah satu penyebab renggangnya hubungan antara orang tua dan anak di usia senja adalah ketika orang tua terlalu ingin didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan. Padahal, di balik kesibukan mereka, anak-anak juga ingin berbagi cerita, menyampaikan isi hati, atau sekadar melepas lelah. Jadilah pendengar yang hadir sepenuhnya. Dengarkan dengan sabar, tanpa menyela, tanpa langsung menghakimi. Tunjukkan bahwa kita menerima mereka, apapun kondisi dan cerita hidupnya. Dengan menjadi tempat yang aman untuk bercerita, maka anak akan lebih terbuka dan merasa lebih dekat dengan kita. 5. Hindari komentar negatif dan penghakiman. Salah satu hal yang membuat anak merasa jauh secara emosional adalah ketika orang tua terlalu sering memberikan penilaian buruk terhadap pilihan hidup mereka. Meskipun kita tidak setuju dengan keputusan anak, hindarilah kalimat-kalimat yang menyakitkan atau mengandung cemoohan. Misalnya, jika anak memutuskan pekerjaan yang menurut kita tidak sesuai harapan, hindari berkata, "Kerja macam begitu, apa bisa menafkahi keluarga?" Lebih baik sampaikan seperti ini, "Semoga Allah mudahkan pekerjaanmu. Nak, ibu doakan selalu yang terbaik." Kalimat yang mendoakan jauh lebih menyentuh daripada kalimat yang mengkritik. Dengan begitu, anak merasa didukung, bukan dijatuhkan. 6. Perbanyak doa untuk anak tanpa syarat. Doa dari orang tua kepada anak adalah senjata paling dahsyat. Namun jangan jadikan doa sebagai alat untuk menekan atau mengontrol anak. Doakan anak dengan tulus, tanpa menyisipkan harapan-harapan tersembunyi yang menjadi beban bagi mereka. Misalnya, "Ya Allah, berkahilah hidup anak-anakku, saatkan tubuh mereka, dan jadikan mereka anak yang soleh dan solehah."
Doa yang tulus akan sampai ke langit dan sekaligus menyentuh hati anak, meskipun mereka tidak mendengarnya secara langsung. 7. Berikan teladan akhlak yang indah. Di usia lanjut, kita menjadi panutan bukan karena kekuatan, tetapi karena kebijaksanaan. Maka setiap tindakan, setiap ucapan, dan setiap sikap kita menjadi cerminan untuk anak dan cucu. Tunjukkan kesabaran dalam berbicara, keikhlasan dalam menerima keadaan, dan kelembutan dalam menghadapi perbedaan. Ingatlah bahwa anak akan meniru, dan bila mereka melihat bahwa orang tuanya adalah pribadi yang rendah hati dan bijaksana, maka mereka akan merasa bangga dan semakin menghormati. 8. Bersikap realistis terhadap perhatian anak. Orang tua yang bijak tahu bahwa kehidupan anak tidak bisa sepenuhnya dipusatkan pada orang tua. Mereka punya keluarga sendiri, tanggung jawab yang tak sedikit. Maka bila perhatian yang diberikan tidak sebanyak yang kita harapkan, jangan langsung berpikir bahwa mereka tidak peduli. Terkadang, anak tidak menunjukkan cinta dalam bentuk kunjungan, tetapi melalui transfer bulanan, pesan singkat, atau kiriman makanan. Syukuri apapun bentuk perhatian yang mereka berikan, dan hindari mengeluhannya karena ekspresi cintanya tidak sesuai harapan kita. 9. Maafkan diri sendiri. Banyak orang tua menyimpan rasa bersalah terhadap kesalahan masa lalu. Namun jika perasaan itu terus dipelihara, maka akan muncul rasa tidak layak dicintai. Ini bisa menyebabkan sikap keras dan defensif terhadap anak. Maafkan diri sendiri. Tidak ada orang tua yang sempurna. Akui bahwa kita pernah hilaf, dan berusaha menjadi lebih baik mulai sekarang. Mengampuni diri adalah langkah awal menuju keikhlasan dan ketenangan batin. 10. Kembali pada nilai-nilai tauhid. Terakhir dan yang paling utama, kembalilah kepada Allah. Pasrahkan hubungan kita dengan anak kepadanya. Bila kita merasa sudah berusaha menjadi orang tua yang baik namun masih belum diterima, jangan berkecil hati. Allah Maha mengetahui niat baik dan ketulusan kita. Jangan lelah berdoa, jangan putus asa memperbaiki hubungan. Karena selama nafas masih ada, maka peluang untuk mempererat cinta dengan anak tetap terbuka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjadi penyemangat bahwa tak ada luka yang tak bisa disembuhkan, tak ada hubungan yang tak bisa direkatkan kembali, asalkan ada niat dan usaha. Sahabat channel Lansia Sehat, memperbaiki diri di usia senja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga sebagai warisan akhlak bagi generasi berikutnya. Jadilah orang tua yang menenangkan, bukan yang menegangkan. Jadilah pribadi yang mendoakan, bukan yang menuntut. Jadilah sosok yang dirindukan, bukan yang dihindari. Mari kita tinggalkan 4 kesalahan yang telah dibahas. Kita isi sisa usia dengan cinta, keikhlasan, dan kebaikan hati. Karena ketika seorang anak mengenang orang tuanya sebagai pribadi yang sabar, penuh cinta, dan selalu mendoakan, maka setiap langkah anak itu menjadi ladang pahala bagi kita, bahkan setelah kita tiada. Semoga Allah menjadikan kita orang tua yang bijak, yang dihormati bukan karena usia, tapi karena kelapangan hati dan kebaikan budi. Penutup. Saatnya menjadi pribadi yang dirindukan, bukan dikenang dengan luka. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, di akhir video ini marilah kita merenung sejenak. Kita semua sedang berada dalam perjalanan yang sama menuju hari akhir, menuju kepulangan abadi. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan waktu itu akan tiba. Namun selama Allah masih memberi nafas, waktu, dan kesempatan, maka saat itulah kita bisa terus memperbaiki diri. Usia 80 tahun bukanlah waktu untuk menuntut, bukan pula momen untuk menyesali terlalu dalam. Ini adalah fase terbaik untuk memperluas cinta, menyebarkan ketenangan, dan membangun warisan emosional yang akan dikenang anak dan cucu kita selamanya. Jika selama ini hubungan dengan anak terasa renggang, jangan biarkan gengsi menghalangi kehangatan yang bisa dipulihkan. Jika dulu pernah terjadi konflik, jangan biarkan kenangan pahit merampas kasih sayang yang mestinya mengalir. Dan bila selama ini kita merasa selalu benar, maka hari ini adalah saat yang tepat untuk merendahkan hati. Ingatlah, sahabat, bahwa anak bukan hanya titipan, tetapi juga ujian. Mereka datang membawa cinta, tetapi juga membawa pelajaran hidup bagi kita. Maka jadilah orang tua yang lapang, yang pemaaf, yang lembut, dan yang memahami bahwa cinta tak tumbuh dari paksaan, melainkan dari ketulusan yang konsisten. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti hati,
apalagi antara orang tua dan anak. Justru agama kita menekankan pentingnya birrul walidain, hormat kepada orang tua, dan sebaliknya, rahmat orang tua kepada anaknya adalah cahaya yang menerangi generasi. Sahabat channel Lansia Sehat, bila hari ini kita mulai mengurangi keluhan, memperhalus ucapan, membuka ruang maaf, dan bersedia meminta maaf lebih dulu, niscaya hubungan yang pernah retak bisa kembali utuh. Bahkan bisa lebih indah daripada sebelumnya. Mari akhiri perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang lembut hatinya, mudah memaafkan, dan dicintai anak-anak kami. Jauhkan kami dari sifat keras kepala, sombong, dan mudah marah. Lapangkan dada kami untuk terus memperbaiki diri hingga akhir hayat. Amin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bila video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada sahabat lansia lainnya agar semakin banyak yang tercerahkan. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, dari mana asal sahabat, usia berapa, serta kesan dan pengalaman pribadi tentang hubungan dengan anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi pribadi yang menebar ketenangan di hari tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.